Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Rico Lubis. Woi deh. Mantap, Rico. Street baller. Sedap. Street baller itu apa sih, kok? Dia pecahannya si basket itu atau Iya, gimana? jadi kalau dari sejarah basket di Amerika, Iya. ini buat orang-orang kulit hitam yang nggak punya duit, Cing. Oke. Makanya dulu ada Harlem Globetrotters. Iya. Jadi buru-buru pabrik tuh nggak punya duit untuk sewa hall basket. Iya. Dia main di luar sambil joget-joget. Iya. Terus akhirnya diaplikasiin ada tim namanya Harlem Globetrotters dan emang Dia pernah kesini tuh. sering, bahkan Gua nonton kemarin tuh. baru kesini. Dulu tahun 90-an gue nonton nih. Iya, ya pokoknya yang di ini ya freestyle. yang Bener gitu-gitu freestyle. Ya. Iya, Nah, iya. itu freestyle betul. Oh itu freestyle ya. Itu freestyle. Jadi definisi streetball menurut gue selain lebih menghibur, itu kita bisa custom rules. Contoh kita main di komplek nih, Cing. Sampai 7 ya, itu streetball. Sampai 7 apanya? Skornya. Oh skornya. Kalah ganti ya. Iya. Itu streetball menurut Pemainnya gue. jumlahnya juga. Bebas, mau 2 lawan 2. Pokoknya custom. Peraturannya bukan FIBA. Oke. Di mata gue itu streetball. Oke. Dan memang gue lebih tertarik karena gue kalau menganalogikan tuh kayak bola tuh Brazil lah. Ronaldinho, Iya. gocek-gocek. Makanya gue suka karena menghibur. Begitu. Jadi streetball itu memang diadaptasi dari Amerika juga untuk sebuah turunan dari basket konvensional yang lebih menghibur dan lebih mengeluarkan skill secara individu sih. Nah kalau ya kayak 3-on-3, 1-on-1 itu apa ya? Itu kategori turnamennya. Streetball. Menurut gue belum tentu. Oh. Belum tentu. Tapi kalau kayak yang 1-on-1, 3-on-3 itu ada pakemnya. Ada kalau mau di turnamen ini tuh ada aturan pakem kalau Iya, streetball. iya. Oh, kalau streetball enggak. Janjian aja kita mau gimana Iya, nih? gini. Contoh gini, beda-beda sih sebenarnya nggak ada peraturan baku-bakunya amat. Contoh begini, ada turnamen 3 lawan 3. Iya. Tapi mainnya konvensional, Cing. Terus follower nanya, Bang, tuh streetball nggak? Kayaknya enggak deh. Emang enggak sih, karena mainnya begitu. Jadi menurut gue streetball yang ideal itu kalau lo menghibur sama, sekarang tuh beberapa tahun terakhir ada namanya 3x3, Cing. Apa itu? Under FIBA. Oke. Jadi peraturannya resmi, lapangannya 10 kali 15 meter. Menurut gua mungkin itu bukan streetball. Walaupun mereka punya tagline, ini lahir dari jalanan. Oke. Cuma itu baku gitu loh. Iya kayak bola tuh dia mini soccernya gitu. Setuju. Oh. Setuju. Makanya mini soccer kan di Olimpik nggak ada. Iya. Nggak ada. Nah iya betul. Itu analoginya sih. Jadi kalau di streetball bukan kompetisinya yang di ini nih, kalau kita lagi main streetball tuh menyenangkannya yang ditongolin atau ada menang kalah juga? Ada menang kalah juga. Sebenarnya tetap kasta paling tingginya adalah Menang kalah? Menang kalah tetap. Oke. Karena di Indonesia itu ada turnamennya lah. Disponsori sama sebuah produk rokok. Iya. Itu ada juara nasionalnya. Si streetball ini? Iya. Ada federasinya juga nggak? Belum. Temen gue bikin si Richard Insane. Dia ABSI, Asosiasi Bola Basket Seni. Oke. Ya dia sih. Cuma lagi menuju ke situ untuk jadi besar. Karena menurut gue gini, Cing. Gue nggak tahu di cabang lain ya. Iya. Nah ini menarik nih. Gue diskus sama temen-temen gue dari skena skate, BMX. Iya. Kayaknya kalau roots-nya dari jalanan, Cing. Lu bikin federasi susah. Karena emang awalnya ketidakteraturan ya. Iya, jadi kalau lu bikin struktur, Iya. wah nggak bisa. Susah sih, bukannya nggak bisa susah. Nah, kita dari jalanan nih, kita nggak bisa diatur. Walaupun nanti, ya kalau, maksudnya biasanya nih, berapa orang Apa itu? si streetball? Mainnya 1 lawan 1 juga jadi. Oh. 1 lawan 1. Ringnya 1. 1. Pas kalau streetball ringnya pasti 1. Belum tentu, bisa 2. Ah iya ribet ya. Ya, ribet. Ribet kalau mau diaturin ya. Ribet. Kayak si liga streetball yang kemarin yang tadi gue bilang. Iya. Itu kita custom buat menarik, ringnya kita pendekin 5 cm biar orang bisa ngedang. Kan kalau menurut FIBA itu nggak boleh. Nggak boleh, iya. Tapi works.
karena kita Indonesia susah ngedang, jadi buat di YouTube tuh orang nonton work saat itu, konsep itu. Jadi streetball emang rules tuh boleh dikikis lah, asal untuk tujuan menghibur. Dan ya lo bikin apa namanya event di A sama di event di B bisa beda peraturan. Bisa beda. Kalau streetball payungnya, cuma kalau udah FIBA atau Perbasi nggak boleh. Wasit harus pakai mereka. Peraturannya apa? Ada shot clock apa? Gitu. Ada fault juga? Fault tetap ada. Oh iya. Nah balik lagi Cing. Kalau di Amerika ada satu turnamen tagline-nya gini, no blood no fall. Buset. Pokoknya sebelum berdarah belum pelanggaran. Iya. Anjir. Ada tuh. Dia MMA kali itu. Ini boleh sebut brand nih? Boleh. Di Amerika tuh sponsornya Red Bull. Oh, iya. Venue-nya di penjara Alcatraz, Cing. Keren, vibe-nya dapet. Orang nontonnya ke sana juga? Online memang. Jadi dikonsepin, jadi buat sangar gitu loh. Karena di sana mungkin olahraga kulit hitam, badannya segede bagong, no blood no fall. Wah, keren. Wah, Alcatraz. Gue kan pernah ke sana tuh lagi jalan-jalan sama keluarga gue. Oh, gitu? Emang intinya vibe-nya tuh kayaknya nggak usah diapa-apain, di kamerin aja udah keren banget ya. Di sebuah pulau ya? Iya. Ada tulisan gini nggak, Cing? Wancoy was here gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, Cing ya? Ada Wancoy, ambeien bukan wasir. Jadi gitu. Jadi memang streetball itu kalau di Indonesia menurut gue emang kita menawarkan alternatif yang dulu ada stigma seperti ini. Kalau basket pro di Indonesia kan yang bisa ngedang pemain lokal bisa dihitung dengan jari. Nah kalau di streetball tuh banyak karena ringnya dipedekin memang. Tapi kan secara ball handling lebih variatif di streetball sih. Gitu. Tapi kalau secara pergaulan internasional streetball kita gimana? Waduh, gue dengan bangganya mengatakan kita menjalin hubungan baik banget sih. Bahkan gini. Ini per kita syuting, gue di 2 minggu kemarin baru ngedatengin menurut gue streetballer paling populer di dunia. Namanya The Professor. Oh iya, gue sering lihat di ini lo tuh di Instagram. Iya. The Professor. Gue pikir itu, itu The Doctor ya si Rossi. Iya. The Professor, iya. Jadi waktu streetball itu berevolusi menjadi besar banget di 2003 dengan produk sepatu N1, dia salah satu ikonnya. Dan long last sampai sekarang menjadi content creator lah. Acara NBA di mana dia diundang, segala macam. Dan gue punya hubungan cukup baik secara personal. Kemarin gue undang ke sini buat movement, kita bikin coaching klinik. Dan kita ngobrol nih, yang istilahnya gue nanya gini, lu tuh terakhir ke Indonesia tahun berapa? 2016 pas gue lawan lo, kata dia. Pertanyaan berikut gini dong, Cing. Kalau ke Asia, ke Jepang gue terakhir 2011 sih. Jadi gue paling sering ke Indonesia, kata dia. Nah waktu gue sama Gofar itu ke Jepang, kita bulan puasa kemarin di Jepang, kemarin jalan-jalan lah tuh Grind Boys. Gue ketemu sama teman-teman streetball di sana. Wancoy juga. Kata dia gini, gue nggak usah puasa ya, musafir. Kata dia. Iya. Musafir lama. Iya. Masa musafir seminggu? Iya. Gue demah. Iya, kita juga ada, coy. Semua ada. Iya. Bibir gue kering nih. Iya. Gue kesiangan sahur. Iya. Banyak ngeluhnya Wancoy ya, dibeli orang ya. Ikut tuh, Wancoy ya, ikut lah. Gofar kita jalan-jalan bikin konten. Yang menarik adalah waktu saat lagi nongkrong sama teman-teman streetball di sana, mereka ngomong gini, istilahnya gini, Cing. Kita ini Jepang negara maju banget loh, iya dong. Iya. Gue pribadi tuh udah pernah one-on-one dengan 2 ikon streetball terbesar di dunia, Cing. The Professor sama Hot Sauce. Hot Sauce itu dari? Atlanta. Okay. Nickname. Iya. Lo kebayang nggak di Jepang nggak ada orang kayak lo? Menurut si temen gue itu. Jadi lo tuh di kita, menurut mereka ya, itu levelnya di sini. Ini menjawab pertanyaan Cing Abdel, kita hubungannya gimana dengan pusat gitu ya? Bagus sekali sih. Terutama gue bisa bilang gue menjalin beneran hubungan secara personal. Gue punya nomor WhatsApp-nya. Gue punya Hot Sauce itu semua dan mereka kesini udah 3-4 kali. Cing. Iya. Nah, tapi kalau secara skill, emang kita juga bagus. Nah ini menarik.
Kita kalau fisik ya pendek lah ya. Yeah. Yang ngedang nggak bisa dan fundamental harus gua akui juga nggak sebagus Filipina, Jepang dan lain-lain. Yeah. Tapi kalau trik ngolongin, Cing. Profesor aja udah pernah gua kolongin. Anjay. Beneran. Udah pernah gua kolongin. Ada videonya. Sampai waktu gue one on one sama dia di 2016, gue ngolongin dia tuh. Gue posting, Cing. Gue di-unfollow. Sama dia. Dah kenapa? Ngambek. Karena dia bilang, Profesor ngambek kan? Iya beneran, dia baru follow gue pas kemarin. Iya. Sorry ya, kepencet Sor gue bilang. Nah ini tapi terus waktu dia mau kesini, dia upload video-video throwback. Oke. Gue nanya lagi sama dia dong. Iya. Lo kan upload video throwback nih, gue juga boleh upload video kita nggak? Iya. Pura-pura lupa gue. Which one bro? Which one? Gue oper video gue sama dia. Dia bilang, gue nggak nyaman sih sama video itu. Cuma kalau lo mau posting itu hak lo. Cuma gue nggak nyaman kata dia. Terus gue bilang, ya udah gue nggak akan post. Thanks a lot bro. Berarti dia baper. Cuma poinnya adalah menjawab pertanyaan King Abdel. Bicara skill ngetrik ya. Iya. Kita tuh beda 1-2 level sama Amerika lah. Oh berarti banyak banget, Cing. Itu dari Bandung ada yang namanya Rico juga jago banget. Di Medan ada yang namanya Lana. Gue sampai bilang, nih kasih waktu kita di Amerika setahun, habis tuh. Karena gini, Cing. Gue ada teorinya. Fundamental Indonesia kan belum terlalu bagus. Jadi kita gampang menyerap yang namanya gaya. Gaya itu habit loh, Cing. Ini ngelatih, ngolongin, itu habit. Itu tidak bisa terjadi di Cina, Jepang. Karena mereka fundamentalnya bagus. Jadi si profesor aja bingung. Kok lu bisa jago begini ya? Jadi kita kalau trik, bisa kasih perlawanan. Kalau di Piala Dunia lolos tuh. Kita yakin gue. Itu profesor itu kalau gue analogikan, di streetball Messi lah. Boleh disurvei nih. Levelnya, tiernya dia. Iya. Follower 5 juta, subscriber YouTube 8 juta apa. Dan memang jago beneran juga si profesor. Jadi kalau lo ke Venice Beach, LA, itu dia selalu ada di situ dalam 1 minggu. Untuk main sama orang-orang. Iya, teman kita contoh, Denny Sumargo. Waktu ke Amerika, nge-DM dia. DM Farah Tabas? Bukan, jangan gitu. Samperin ke rumahnya kan? Iya. DM si profesor. Iya. Di capture. Jadi orang Indonesia tuh ada gue sama Haifan lah, coach basket. Di capture sama si profesor. Who's this? Gue bilang, that's my friend. Gue bilang. Diajakin one-on-one dia. Si profesor kan dari Sumargo juga followernya gede, verified. Nggak mau, Cing. Karena? Nggak kenal. Jadi maksudnya profesor juga, ya gue nggak kenal, males gue. Nah lo gimana? Karena nemu awal-awalnya tuh? Karena dia diundang sini 2008 oleh si turnamen itu. Udah, gue jadiin teman apa. Dan emang gak munafik, gue berteman dengan streetballer luar itu oke banget sih buat menunjang apa ya, wawasan gue untuk karena menurut gue basket pusatnya di Amerika, Ceng. Apalagi buat showbiz ya. Dan industri itu di Indonesia menurut gue pemainnya belum banyak. Pemainnya belum banyak karena NBA besar tuh karena entertainmentnya bener dong. Iya. Semua pemainnya bisa public speaking. Menurut gue Indonesia menuju situ sih, cuma kan belum. Nah. Tapi turnamen rutin ada? Agenda rutin nih di Indonesia, streetball ini? Tidak sebesar dulu. Kenapa? Nggak tahu tuh gue. Bukan basketnya sekarang lagi naik, basketnya ya? Oh, basketnya naik iya? Iya, kenapa streetballernya? Itu ini nggak sih? Sama sebangun nggak sih sebenarnya kalau ya si ininya lagi ngetop, si street basket benerannya ngetop ya dia jadi ikut ngetop gitu. Kayak sebenarnya iya. Kayak apa namanya stand up lah kalau lagi ada Suci atau Suca di TV. Betul. Nah ini rame nih. Iya. Apa namanya irisan-irisannya itu rame. Betul, gitu. betul. Nah ini enggak. Wah ini berat nih topiknya nih.
Berat nggak nih? Bener. Harus ada Wancoy ini. Bener. Sebagai ketua FIBA kan, Wancoy kan. Iya, bener. Jadi gue pernah diskus sama teman-teman senior lah. Mereka sempat ngomong begini, kok sebenarnya kalau streetball besar, kita pernah di titik peak performance banget tuh 2009, 10, 11 lah. Itu sampai menjadi alternatif, anak kecil maunya jadi kayak kita. Oh, cita-cita ya? Iya. Karena si turnamen itu, Cing, dulu. Gue belum pernah ngomong ini loh. Iya. Di platform manapun. Iya. Itu kita sebagai reward dari si turnamen itu, kalau kita juara nasional, itu ada billboard-nya, Cing. Kita jadi model di billboard, model di TVC, dan dikasih sejumlah uang cukup besar. Which is itu bagus. Jadi kita punya benchmark dan punya cita-cita kan. Cuma ada beberapa teman senior bilang, ini kalau terus-terusan, pada mau jadi kayak lu dong. Bahaya basket beneran ya. Nah, gue bingung ngejawabnya tuh ya. Tapi kan emang apa adanya seperti ini. Karena tapi sebenarnya pemain-pemain streetball ini, apa yang memang mau masuk ke tim basket kagak bisa, akhirnya dia milih streetball, atau memang dari awal pengen jadi streetballer? Kalau gue jawab di gue ya. Gue kan dulu SMA 3, Cicing. Tuh Ali Budimansyah. Pak Erick Thohirnya dari situ. Wancoy. Oh enggak, bukan. Dia bukan pemain NBA sih, bukan. Dia pengurus FIBA kan? Iya, pengurus FIBA. Nah, itu memang roots-nya udah basket banget. Pada saat SMA, gue mau jadi pemain pro, gue. Karena alumni gue Aspak semua. Andi Batam, Riko. Aspak tuh Asia Pasifik ya? Apa sih? Nama klub basket. Nama klub basket. Aspak Texmaco. Oh, Texmaco ya. Ada Satria Muda, segala macam. Jadi gue kelas 1 tuh ya Ali Budimansyah IM juga. Jadi gue ngeliat kakak kelas gue pada jadi pemain pro nih. Dulu gue mikir sesimpel, enak juga ya jadi pebasket, digaji, dan terkenal. Nah, saat gue lulus tahun 2001, Cing, itu ada kejuaraan freestyle dulu, belum streetball. Sponsornya Nike. Gue juara 2, lalu gue direkrut sama timnya. Tim Nike? Tim Nike, freestyle. Jadi kalau waktu itu namanya Kobatama. Jadi Kobatama lagi roadshow, halftime-nya gue ngisi. Oh, entertainment-nya. Iya. Jadi di situ gue, dan gue salah satu terpilih dari 8-9 orang se-Indonesia. Jadi sensasi gue mau terkenal dan dapet duit dari basket, gue udah dapet di freestyle saat itu. Jadi gue di umur 19 tahun atau 18, gue mengenyampingkan cita-cita gue untuk menjadi pemain pro. Karena gue udah dapet rezekinya dari basket dengan cara gue. Seperti itu. Jadi kalau gue sempet waktu SMA, tapi begitu lulus gue ada kejuaraan si Nike itu, gue masuk, gue langsung gini, kayaknya ini jalur gue deh. Nah, terus si turnamen streetball itu ada tahun 2005, itu gue makin jatuh cinta, ini baru. Ini baru bidang gue nih, udah. Nah, itu dilakukan lagi nggak sama kompetisi sekarang? Ininya, di tengah-tengahnya ada si streetball. Tidak terlalu, enggak. Dance aja? Dance aja, iya. Gue bingung dah jawabnya deh, karena emang begini, kalau di Amerika itu, streetball tidak akan mengganggu si NBA. Karena mungkin dunianya jauh. Gitu. Kalau di sini cukup beririsan, Cing. Cukup beririsan, jadi ya itu mungkin ada rasa khawatir kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Maksudnya itu tidak tertulis, tapi beberapa senior pernah menyampaikan ke gue seperti itu. Ini kita karena memang benar, Cing, kita streetball itu kan gaya-gaya. Banyak orang yang nggak bisa basket langsung mau coba kayak gitu, dan itu memang nggak bagus sih. Nah, mereka bilang ini ngefilternya gimana nih kok, kan jadi nggak beres nih regenerasi kita. Gitu. Nah, kita lagi on the way cari solusinya, cuma sepertinya berbagai macam instansi atau insan basket kayaknya keburu, ya udah kita bikin streetball yang konvensional aja deh, konsepnya deh. Nah, gue tipenya, karena gue cintanya yang gaya-gaya, gue tipenya tuh kalau ada obstacle atau ini kayaknya nggak bisa segala macam, gue bikin sendiri, Cing. Jadi gue setiap tahun bikin sendiri acara streetball bisa 3-4 kali lah. Ada sponsor apa. Itu apa lingkup mana? Jakarta atau Indonesia? Indonesia. Ya mostly Jakarta. Cuma kayak sekitar 2 bulan lalu itu gue
kerjasama sama Mall Pakuwon Surabaya. Lalu gue pernah juga bikin event di USS di Medan gitu. Jadi gue punya cara sendiri sih untuk yang penting lu suka basket deh, walaupun yang di streetball. Nah, gue discuss sama temen SMA gue yang sekarang kayaknya tergabung di badan timnas basket, namanya Popo. Itu teman sangkatan gue tuh. Dulu pemain pro, sekarang di badan timnas basket. Dia pun bilang sama gue, dulu emang streetball kok sempet dianggap sebelah mata. Cuma sekarang kita mikir, yang penting lu suka basket deh. Apapun genre-nya. Kan sekarang, ini tidak bermaksud mendiskreditkan ya. Ada game, ada apa segala macem. Ada cabang-cabang lain mungkin. Nah ini kan mungkin basket jadi punya banyak saingan untuk bibit usia muda nih. Nah si teman gue bilang si Popo ini, kayaknya streetball juga ya nggak apa-apa, yang penting lu suka basket dulu. Basket dulu ya. Karena di NBA sendiri Cing, itu dengan adanya Kyrie Irving, Steph Curry, itu kan mainnya gaya. Anak kecil tidak bisa dihindari dari influence si gaya itu gitu. Dan sebenarnya kalau secara skill, kalau orang pengen jadi streetball, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Pasti 100% sih fundamental sih. Karena kalau bola sejago Ronaldinho, Messi dan Ronaldo tetap basicnya sih. Dan tapi yang membedakan adalah showmanship-nya sih. Karena streetballer itu beneran kayak performance, Cing. Iya, entertainer lah ya. Contoh nih, gue ngolongin orang, ini hal kecil ya. Waktu gue ditonton ribuan orang tuh di era LA Streetball, gue ngolongin orang, itu gue bisa tuh madep ke penonton terus gini nih. Itu kan, itu streetballer. Itu streetballer kayak gitu, Cing. Itu menurut gue attitude itu belum tentu semua orang bisa. Jadi seperti itu. Jadi sih sebenarnya menurut gue menariknya adalah alternatif lain sih buat teman-teman yang tidak punya kesempatan menjadi pemain pro. Ini ada wadahnya nih. Gitu. Kalau lo hitung resminya nggak ada mungkin penyuka atau komunitas streetball ada berapaan? Di mata gue, Cing, siapapun komunitas basket yang tidak punya kesempatan menjadi pemain pro atau bermain di divisi 1 atau divisi 2 atau di liga kampus, berarti mungkin lo streetballer. Ribuan, Cing, jutaan. Jutaan. Potensial banget ya. Iya. Berapa banyak, Cing, orang main di komplek nyeker kayak kita dulu. Itu streetballer di mata gua. Nyeker maghrib pulang. Itu streetballer di mata gue. Orang-orang kampung, di teman-teman di Indonesia Timur, streetballer tuh. Yang ringnya udah reot. Mereka mungkin nggak punya fasilitas untuk main di divisi 1, 2. Di mata gue mereka streetballer karena mainnya di jalanan. Kalau lu bilang sekarang grafiknya menurun si streetballer, apa yang bisa supaya hype-nya kayak tahun-tahun 2000 berapa tuh yang? 2000, ya dari 2005 sampai 2012 lah ya. Gitu. Apa yang harus Wah, oke. Kalau gue sesimpel gini, event apapun, ya gue nggak tahu, mungkin di bidang komika juga ya. Kalau udah top tier level gitu, hadiahnya harus gila. Hadiah harus gila. Nah, selama ini sponsor aman mau? Tadinya di era gue itu, seperti gue bilang, Cing, gue udah di billboard. Gede. Gue udah di billboard, gue main TVC-nya. Rokok ya? Rokok. Mungkin karena peraturan rokok juga nggak boleh. Ini gue buka nih. Dulu ada salah satu genre streetball, tapi yang keras namanya Hard Knocks. Itu keras, Bon. Di 2003, Cing. 3-on-3, 100 juta. Seorang 25 juta. 2003 loh. Itu menurut gue kalau dihitung sama kurs mungkin sekarang udah 200 juta tuh. 200 juta lo bagi 4. Orang ada beritanya di majalah Hai. Itu dijadiin modal nikah sama yang menang. Nah, menurut gue kalau ada event yang duitnya besar, itu bisa jadi mimpi buat mereka untuk gue mau deh kayak gitu. Olahraganya dapet, kesejahteraan gue terjamin. Goalnya jelas. Gue mau dapet atensi, gue mau dapet rezeki dari situ. Nah sekarang nih lo menempatkan streetball sebagai hobi atau sebagai profesi atau apa nih? Sekarang jadinya udah profesi sih kayaknya ya. Profesi. Karena apalagi sekarang gue menjadi kreatif director sepatu basket nih, Cing. Kanki Basketball. Apa namanya? Kanki. Nah, ini yang sepatu jalannya nih. Kanki.
Di situ macam-macam tuh kita. Ada si Dokter Tirta itu bagian running. Basketnya gue. Lalu ada sport style juga, ada Brian dan lain-lain. Kita ada 5 divisi lah. Lebih kemarin ada yang Kangki Classic, kita baru collab sama One Piece. Nah, profesi gue di streetball itu membawa gue sampai gue jadi kreatif director sebuah sepatu. Cing, itu buat gue sebuah achievement sih. Iya. Karena sepertinya ya, kayaknya belum pernah ada anak basket di Indonesia yang menjabat kreatif director sepatu basket, belum ada. Kan itu bisa gue raih karena gue menjadi streetballer. Iya. Jadi udah tanggung, gue kayak merasa dikasih tanggung jawab itu, ya gue gedein deh. Si cakupan streetball ini gitu loh. Iya. Udah kayak profesi deh jawabannya, iya. Ya kayak komika lah, akhirnya bisa jadi presenter, akhirnya bisa jadi main film, sutradara, segala macam. Betul. Nah, streetball ini memang yang mengantarkan lo ada di dunia sekarang nih. Iya. Irisannya banyak dari streetball. Bener. Bisa bikin clothing apa, gue dari streetball sih, bener sih. Tapi bubar clothing lo. Zam. Apa bubar? Padahal oke tuh. Iya. Lalu kan bikin lagi. Iya, bikin yang bubar udah bubar. Sekarang yang baru lo sendiri nih. Gue berdua. Reto. Iya. Gue dengerin tuh filosofinya Reto itu bahasa apa sih? Jadi begini, gue tuh berdua sama partner gue, ada seniman dan fotografer dari Jogja, Agana Rahab. Agana Rahab. Dulu kita punya tukang jahit, namanya Pak Mustaqim. Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Nice. Itu masih project tuh, Cing. Yeah. Pas gue udah bubar, gue mau bikin PT kan, kita kayak seriusin yang Reto nih, yang si Mustaqim. Tapi kalau bikin PT kayaknya perlu yang agak kece nih. Gue suka filosofi jalan yang lurus. Oke. Karena gue suka Ronaldo, kita cari bahasa Portugis aja nih. Reto, waduh. Artinya jalan lurus? Jalan yang lurus, bahasa Portugis. Udah bikin PT kan. PT kan harus bahasa Indonesia dan 3 suku kata kan. Nah, itu baru usul dari Agan. Rezeki total Indonesia. Widih. Retoi dong ini. Reto. Iya. Nah gitu. Itu bikin apa aja nih? Memang kategorinya streetwear. Gue ya lumayan berapi-api sih di saat gue baru bikin. Dan memang gue cukup pede. Mungkin bedanya itu strength gue tuh, gue bisa main lintas generasi tuh, Cing. Kayak contoh waktu di Urban gue bikin collab sama Bim Bim Slang itu kan jauh kan. Dan gue punya message waktu gue sama Mas Bim Bim ini, gue tarik mundur dikit nih. Gue enak, Cing, saat itu orang pakai baju Supreme. Cuma lu nggak dengerin lagunya. Supreme itu baju streetwear 5 juta, 10 juta. Lu nggak denger. Itu hak dia sih. Cuma gue mau mengedukasi. Kita juga banyak loh lokal heroes. Kenapa nggak itu aja? Ya udah gue aplikasiin Mas Bim Bim, gue present ke Mas Bim Bim, Mas. Gue mau jadiin lo foto potret di sini. Kita jual. Boleh juga tuh. Saat itu 250.000. Oke. 2018 cukup mahal untuk slang loh. Iya. Seminggu sold out. Sampai Soleh Solihun itu ngejar sampai ke toko gue. Gue nggak kenal Soleh Solihun loh. Sampai maksudnya bukan temen gitu, cuma cakupannya se-Indonesia. Dan Mas Bim Bim, gila kok baju gue bisa dijual semahal ini ya. Jadi pelajarannya, kalau quality produksi lo bagus, dimakan sih, Cing. Itu gue uji coba sama Mas Bim Bim. Digital printing 250.000. Balik ke Reto, gue ngerasa strength gue tuh berkolaborasi dengan senior-senior yang belum terjamah Gen Z nih. Kolaborasi pertama gue, Elias Pikal. Juara dunia. Nah, si Agan itu kan ahli DI. Digital. Itu digital imagine lah. Bukan AI, bukan. Jadi lebih halus lagi tuh. Foto high-res-nya Om Elias Pikal kan nggak ada. Nggak ada. Jadi mukanya itu... Fotonya harus yang zaman dulu berarti? Iya, berarti mukanya diambil bawahnya itu diambil dari macam-macam. Ininya Chuck Norris. Tapi gue izin sama Om Eli. Om, boleh saya edit gini nggak? Oh boleh. Aku gagah di situ kata dia. Keluarlah. Jadi first release Om Elias Pikal. Untuk menerjemahkan ke Gen Z, kita punya juara dunia loh. Dan works, Cing. Pembeli gue nggak tahu dia siapa.
banyak tuh DM. Bang, gue nggak tahu ini siapa. Sampai begitu gue beli, gue googling karena di bawahnya gue taruh gelarnya dia, World Champion gitu. Terus kamu kenapa beli? Grafiknya keren. Wah, works. Nah, dari situ gue perpanjang. Berikut gue siapa musisi ya dulu, Slang udah, Mas Bim udah, Rhoma Irama, cing. 50 tahun lebih Pak Haji berkarir, collab pertamanya Mareto. Oh, untuk ini? Untuk sama. Jadi gue fotoin, taruh di kaos. Sama, beliau juga nggak ada foto high-res. Gitu. Yang zaman dulu? Zaman dulu nggak ada. Mukanya lo memang pengen muka zaman dulu? Sebadan-badannya sebenarnya. Ya, mukanya mungkin ada lah yang high-res. Badannya kan enggak lah. Badannya mungkin yang oke cuma lagi duduk begini. Jadi diedit lah. Works lagi. Mau juga tuh Pak Haji? Mau. Maksud gue secara visual karena kaos gue kan 250.000 ya. Mungkin secara segmentasi itu market B lah. Gue mikir tuh, ini market B, ini dangdut. Gimana bisa disikat sama Gen Z yang di selatan. Ya udah, gue sama Agan brainstorm, ini harus keren nih. Alhamdulillah, cing, works lagi. Sold out lagi? Sold lagi, nggak nyampe seminggu. Raja terakhir, teman kita ya. Waktu itu gue lagi ada project buat beliau, Bang Komeng. Buat sebuah mobil tuh. Gue ketemu sama dia, baru duduk. Dia ngomong gini, Ani bikinin kaos dong. Masa Pak Haji doang, kata dia. Karena, cing, gue sama lu adalah dua orang yang japri Bang Komeng di saat hari pencoblosan. Lu kan japri yang putar balik di Senayan. Gue juga. Itu gue posting di feed. Chatnya sama Bang Komeng tuh. Dibecandain tuh, Bang boleh telepon nggak? Ani ajarin kata dia. Nanti pencet yang hijau bicara. Tuh, terus slide 2-nya foto gue sama dia, gue bilang, good luck ya Bang Komeng gitu. Waktu viral tuh, kita berdua viral deh di hari itu tuh. Cuma kan gue sama Bang Komeng biar gimana segan ya, karena menurut gue Bang Komeng dengan personal branding dia cukup eksklusif menurut gue. Kalau nggak deket nggak mau tuh dia. Itu banyak yang bilang tuh, kok tawarin Bang Komeng tuh collab. Aduh, kayaknya nggak mau deh beliau. Pas duduk dia yang nawarin. Ani bikinin kaos dong. Waduh, dengan senang hati. Udah nggak pakai lama, foto tuh kita. Bang Komeng jadi wakil rakyat, pakai peci, dan gue konsepin. Bang, kalau di sosial media atau di online kan lo mimiknya selalu yang lucu. Lo gue bikin gagah ya. Siap, Ani ikut aja Pak, kata dia. Berhasil. 300.000, cing, gue jual. Habis juga? Habis. Itu kolaborasi tersukses gue sepanjang karir gue di clothing kayaknya. Sama Pak Komeng ini? Iya, bahkan dari zaman yang dulu. Sehari satu kaos nih, cing. Ini buat motivasi ya, bukannya apa-apa ya. Kayak gue 50 juta deh. Waktu pertama kali rilis. Dari satu desain loh, cing. Banyak dong berarti. Iya. Udah tuh. Pokoknya nggak nyampe seminggu sold out. Udah Bang Komeng, repeat aja lagi. Kata, siap. Kita repeat aja, pokoknya 1.000 piece lah. 1.000 piece apa iya. Tapi kalau ribet-ribet itu emang ada loh? Atau memang lo bikin yang limited aja, sekali keluar aja? Habis itu nggak lo bikin lagi? Ya udah, si Bang Komeng waktu itu repeat 2 kali doang udah. Karena demand-nya tinggi banget. Demand-nya tinggi banget. Jadi itu, ya Reto itu gue punya gaya sendiri untuk mengaplikasikan idola gue ke Gen Z deh. Cuma nggak norak. Iya. Ya kan susah loh, cing, lo. Benar. Pak Haji dangdut. Ini gimana caranya nih teman-teman? Itu Rian The Massive sampai beli 2. Teman-teman di Pesta Pora, Kiki Ucup tuh juga pada support apa? Karena gue mau nih kaos yang make ya semua orang, termasuk yang punya kelas juga gitu loh. Jadi alhamdulillah sejauh ini deliver gue. Iya. Bang Haji Rhoma mah dari nyanyi penduduk Indonesia 125 juta sampai sekarang 280. Asli. Iya. Itu raja terakhir juga tuh. Iya. Nah, waktu gue diskus sama beliau di kantornya di Depok ya kalau nggak salah ya. Dan beliau dengan anaknya juga brainstorm. Ini merchandise saya biasa aja nih. Sama Mas Bim Bim. Gue punya jawabannya Mas Bim Bim.
Karena lagu lo laku. Jadi itu nggak penting. Orang lagunya laku. Iya. Gitu. Cuma gue bilang sama Mas Bim juga, sama Pak Haji juga. Alangkah idealnya kalau ini kedua ini bisa jalan. Itu dilakukan sama teman-teman gue. Alec The Adams, itu merchandise-nya bagus. Sama Morphem tuh, Jimmy Upstairs juga bagus tuh merchandise-nya tuh. Gue ada goal ke situ juga sih, Cing. Sebenarnya untuk teman-teman musisi ini punya merch tuh harus yang pecah. Yang pecah ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi lu sebenarnya orang kreatif ya, Ko ya, sebenarnya ya. Pada akhirnya mungkin iya ya. Pada akhirnya iya. Ya produknya apapun yang ya apa namanya konsep kreativitas itu lo senang mikirin yang gitu-gitu ya. Iya, pada akhirnya ya. Iya. Dan itu gua tuang secara lisan dan message-nya detail aja, Cing. Karena gue pernah ngomong kayaknya di berbagai kesempatan. Gue nggak bisa pakai laptop, Cing. Gue laptop ada 2, 3. Gue kasih tim gue. Gue nggak bisa desain. Cuma gue message-nya gue tahu. Gue hire desain grafis. Lo bikin kayak gini-gini, message-nya untuk Palestina. Nih gini. Itu dari gue. Itu dari gue. Tapi gue bukan bisa orang mengaplikasikan ke barang jadi gitu ya? Kagak bisa gue. Gue nggak betah gue. Gue orangnya paperwork gue nggak bisa. Invoice apa itu tugas si Gia deh tuh. Invoice gue. Cuma kalau ide, wah gue doyan tuh. Ngulik tuh. Jadi pada akhirnya bener ya. Kayaknya gue jadi orang kreatif pada akhirnya iya. Ya mau produknya nanti jadi apa kayak gitu ya. Nah termasuk ini Grind Boys. Iya, itu apa sih artinya? Singkatan nama kita, Cing. Gofar Riko Wanda. Bukan Green tulisannya. Grind apa sih? Iya, Grind kan itu spelling bahasa Inggris kan, Grind. Iya. Iya, Gofar. G-nya Gofar. G-nya si Gofar. Grind Riko. Oh, ND-nya si Wanda. Wah. Oh itu. Oh, Hancoy dari ND-nya yang diambil. Iya, Gofar, Riko, Wanda. Iya, anjay. Nah, itu ketemunya bagaimana tuh? Untuk bertiga lagi ya? Lagi. Jadi memang di rumah gue itu lumayan base camp, Cing. Karena rumah gue tuh ada gazebo-nya. Biasanya anak-anak di situ minum, nongkrong. Aman tuh sama ini loh. Sama keluarga lo kalau pada minum-minum gitu? Aman. Kontrol. Oh, iya. Aman. Iya, biasanya anak gue udah tidur sih. Biasanya anak gue udah tidur, udah tuh. Nongkrong segala macem. Lalu ada fase Gofar perlu time out lah, perlu break. Ya kan, saat itu. Terus gue mau Wanda sih kalau nggak salah, ya kita bertiga lah. Menyemangati dia kan. Bilang, Pai, lo harus move on. Tapi kita bisa mengerti, dia gue ngobrol kalau nggak nyaman sama orang sekarang gue nggak mau kok. Gue sangat mengerti dan gue ada beberapa hal di posisi itu juga. Ya kita nyeletuk aja, kita aja bikin. Karena gue sama Wanda pernah jadi bintang tamu dia dulu di Ngobrak. Sukses tuh, 1, berapa juta yang nonton gitu. Penonton subscriber dia pada komen, udah nih bikin konten aja bertiga. Gue emang sempet nyundul, Pai, kita bikin bertiga lah. Tapi gue sama Wanda kan, coy kalau kita nyolek mulu, biar kata dia teman kita, ntar sangka pansos lagi kita ya. Organik aja deh. Nah, momen itu terjadi, terus ngobrol itu, kita ngobrol aja nih, Pai, kita bikin talk show iseng-isengan deh. Gofar approve, boleh deh kita coba. Berhasil. Jadi sesimpel gue 80%, Cing. Duduk itu baru ngobrol, nggak pernah ada topik. Kita bahas apa? Bahas apa gitu? Nggak ada. Nggak tahu ya. Duduk, lo malam minggu kemana? Ngapain? Setongkrongan itu dan kita sangat amat jarang ngundang orang yang lagi viral. Nggak mau tuh. Biar kita beda, Cing. Biar kita beda tuh. Dan kita juga cari angle lain, kayak misalnya contoh Aldi Taher lah, dengan image-nya seperti itu. Di kita malah gue suruh main gitar. Biar orang tahu, nih orang punya taste bagus loh di musik loh. Nah itu Grind Boys seperti itu sih. Baimong kakak kelas kita, gue bilang, Im, orang kan udah tahu image lo nih, cuma kan dulu lo anak nongkrong nih. Iya boleh juga sih kita bercerita ya, yang dulu-dulu ya. Dicerita di konten
Grind Boys. Iya dulu gue nyimeng, kata dia. Itu pertama kali kan di konten kita. Dan netizen bilang, akhirnya gue ngeliat Mas Baim dulu anak nongkrong ya. Kan jadi bagus. Image dia. Nah tuh Grind Boys bisa kasih warna lain sih Cing sebenarnya kepada narasumber. Dan kita mau se-casual itu gitu. Duduknya lesehan. Segala macam. Santai itu. Gitu. Kayak dead air-nya juga nggak lo potong. Iya. Ada kosong dikit ya nggak perlu diedit potong-potong. Tapi lo sering banget nyolek Gopar kalau si Wancoy lagi apa gitu. Itu dari SMA. Colek aja itu. Tuh lihat tuh gitu. Tungguin dia mau ngomong apa gitu kayak. Dari SMA tuh Cing kita. Dan kita ada satu lagi gestur yang menurut gue cukup yakin itu dari kita. Colek satu. Bahasa dibalik Cing. Nggak mau nih. Si mau tuh. Itu gue bisa klaim kayak di berbagai macam tongkrongan ya. Kayak lu Gofar dan lain-lain lah. Yang pertama di Jakarta ya. Kita kan nggak sadar dulu untuk memanipulasi. Kita kenalan sama cewek, tuh cewek jelek. Jadi pas datang dari jauh, si cakep tuh. Kebiasaan sampai sekarang. Jadi itu colek-colekan juga udah. Tapi itu ada cewek jelek kita, ya jelek dulu. Tek gitu. Sampai sekarang gue juga nggak pernah mendesain itu Cing. Gue nggak pernah mendesain itu tuh. Dulu zamannya Gofar nggak pernah narkoba sih, tapi dulu gue nyimeng garis keras. Dulu basket gue harus nyimeng Cing. Lah gue nggak ngerti. Jadi gue salah satu genetik orang yang kalau nyimeng seger dan nggak lapar. Dan mata gue nggak moker. Jadi kalau jalan ke mall aman tuh. Mata gue nggak barbuk. Nah, gue mah nggak takut ngomong udah berhenti. Jadi dulu tapi ketawa-tawanya dapat gak? Tak dapat. Itu. Suka tuh gue tuh. Itu. Dan basket streetball mainnya jadi ngayal gue. Wih deh, sedap. Bener. Terus dulu waktu gue nyimeng, kita lagi ngebodor gitu. Misalnya si Wancoy numpain Amer gitu. Spontan tuh gue. Vom. Tapi sekarang itu gue bahasa apa sih lo? Nggak tahu, spontan aja. Jadi si Wancoy itu buat dorongan ya, kalau habis nyimeng enak ya. Dia jadi ketawa-tawa kita gitu. Dia kurang suka nyimeng. Dia kurang emang. Kata dia gini, doner, doner. Kasiner inder. Iya, dia suka itu. Laper dia. Ubas, inek gitu. Inek, benar. Pokoknya dia kalau dia naik tinggi, nggak bisa duduk, garuk rambut. Iya, lu sering banget tuh kalau dia lagi ngomong apa, lu mulai nyolek Gopar kayak kayak kita tungguin dia mau ngomong apa nih. Karena emang dia punya teori-teori. Ilmu banyak banget dari dia. Ilmu lagi aja dari dia. Kalau dia nggak dapat angka, dia itu milik bumi kata dia, anjing. Ada benernya tapi lagu-lagu ini dapat kata-kata dari mana? Gue sih nyantai, berarti itu milik bumi. Kembalikan lagi ke bumi. Tapi yang menarik gini Cing, ada beberapa sampai dibenerin sama netizen gue soal si Wancoy. Waktu itu kan, jadi kita mau ada plan mau keluar negeri lagi. Si Wancoy, kita keluar negeri dong, biar paspor gue penuh nih. Terus kata Wancoy gini, gue takut lu sakit. Dia ngomong gini, sambil merem. Ya lu anggap gue ayam aja. Gitu. Ternyata bener Cing, ada bukan hadis ya. Pokoknya gue di capture sama follower lo. Bang bener bang, itu kalau nggak salah ada hadis apa-apa. Ini kata follower lo. Cuma gue nggak capture. Itu kita menganggap kayak kita binatang tuh boleh. Wah bener Wancoy. Jadi kalau kita mau kerja tapi capek, kita anggap aja binatang yang lagi mencari makan apa. Analoginya bener. Filosofi ayam tuh. Anjing tuh Wancoy tuh. Ilmu lagi dari dia. Wancoy sih dari dulu angka. Angka. Dan itu istilah kalau dia buat minjem duit Cing. Oh awalnya. Listrik nih mati, ini token. Karena rumah dia di Beverly Hills alias di Manggarai saat itu. Malam jam 10. Ada angka nggak? Oh kita udah tahu. Sep aja.
ada angka. Terus udah. Kalau gue tanya lo disebut angka kenapa sih? Lo nonton nggak? Dia ngomong gimana? Ya karena gue nonton. Kalau ada yang mau ulang tahun ini itu jadinya disebut. Ya V itu uang tuh angka. Iya, gue bilang kenapa lo disebut inian Mr. Number, Mr. Angka. Oh angka dari dulu dari token mati. Dari token mati. Udah angka dia. Iya. Kok angka nih? Ada angka. Pokoknya jam 10 malam begitu dia WhatsApp yang kedua, gue udah nggak nanya lagi. Gue transfer kemana nih? Thank you ya. Cuma kadang sundul lagi. Ada angka nggak? Anjay. Bisa nambah. Terus kadang-kadang anak-anak lagi nongkrong nih. Tapi kan dulu tuh. Iya. Anak lagi nongkrong. Misalnya jarak gue sama dia segini nih. Di WhatsApp. Angka boleh kali. Terus gue kode sama dia kan. Dia gini. Anjir. Gini. Terus gue gini. WhatsApp aja. Itu ada kok di beberapa episode. Gini kode begini, gue bilang kecalo tiket loh gitu. Tapi Wancoy kan beberapa kali kerja sama gue kalau gue bikin event kan. Dia orangnya komit, nggak pernah telat. Oke dia. Itu memang angka. Di depan. Angka di depan. Akhirnya dia komit lah. Etos kerja ya bagus lah. Bener. Asal angkanya pas. Kok fee turun abis event kan nih? Udah mulai tuh dia ada drama gini. Duh gue gimana berangkat ke situ? Iya sini gue transfer. Alhamdulillah kata dia. Angkanya masuk kata dia. Angka. Bisa angka. Bener. Besar angka dia. Iya. Tapi itu karena udah kedekatan kalian lah ya. Jadi kayak begitu. Nggak sama semua orang nih angka apaan lo angka gitu. Bisa jadi tapi sekarang sih kayaknya sih karena orang udah menempelkan image itu ke dia kayaknya. Oh iya sekarang mungkin. Itu jadi brand image-nya dia. Angka. Masa ada endorse harganya kayak Sampurna Malt. Dia lagi BU. Dia pernah bilang, coy, gue kan, ya walaupun gue masih belajar ya, cuma kan kadang-kadang gue sama Gofar juga, coy, kalau lo misalnya dapet rezeki jadi influencer, itu personal branding kita perlu dirapihin tuh coy. Bener dong, Cing? Image-nya apa, karakternya. Jadi nanti brand-brand yang masuk itu berkarakter. Dia bilang, gue yang penting duit sih. Kata dia, iya. Terus gue kan ketawa kan, emang apa endorse paling ekstrim? Ada nih. Duit gue lagi kosong, angka gue lagi kosong. Kan dia pengucap ulang tahun kan? Bang, ucapin Ane ulang tahun dong, kata dia. Tapi duit Ane tipis nih. Ya buat rokok sebungkus, boleh sih. Ya udah, Ane ucapin. Ditransfer 35.000. Vom. 35.000 endorse. Kata Wancoy, gue gimana ke situnya? Belum bayar parkir kata dia. Tapi itu kocak sih 35.000 sih, itu gila sih. Itulah keunikan dia tuh. Endorse 35.000. Pernah dapet endorse skala Raffi Ahmad lah, alias mobil hilang. Pengumuman mobil hilang. Kayak iklan baris pos kota. Mobil hilang. Mobil hilang nih ngumumin gitu. Iya, di Insta Story. Mobil Espas nih hilang di Kayu Putih. Wow. Iya, berapa coy? Gope sih lumayan. Sama Gofar gue celain. Tuh orang lagi ada musibah coy. Gue gak minta. Gue gak minta. Dikasih. Iya, tapi lu itikat lu dong. Iya. Gitu. Ya kan lu juga pernah tuh ya, terakhir gue lihat tuh. Kalau kita minta tolong, kata dia berdua nih kita minta tolong. Ya gue gak minta, tapi kalau dikasih ya orang gua nggak minta. Ya kalau nggak dapat ya kembali ke bumi kan. Kembali ke bumi tuh. Iya tuh. Wancoy sih perhitungannya Sri Mulyani sih. Alias dia mau nikah, tabungannya kalah sama beli iPhone baru. Beli motor. Coy, ini kalau beli motor nikah si jadi dong. Ini lebih urgent buat kaki Ane. Si kaki. Elah. Buat kaki nyebutnya emang. Buat kaki lo kemana-mana. Tapi dia angka, Mr. Angka dia. Iya. Mr. Angka. Di mana ada angka, di situ dia maju. Iya. Banyak lagi gue lihat sekarang ini ya.
Apanya tuh? Endorse-endorsannya ulang tahun ke toko-toko udah dia. Kontennya dia tuh kulicoy. Iya, tapi ada dia khusus nih, yang ini gue di endorse nih, Cing, gitu. Iya. Anjay. Gue bilang, coy, lo pokoknya public speaking lo harus oke. Iya. Biar ini. Nah, gue males tuh mikir, kata dia. Iya, udah dialek dia aja, emang tinggal dipilih diksi-diksi aja sih dia ya. Iya. Bawaannya, nadanya, intonasinya itu udah gak ada yang punya dia. Itu teman-teman baru bilang tuh, Cing. Arif Brata, Awe. Bang, lu kalau jadi komika, Bang, pecah lu. Pecah. Karena dengerin dia cerita aja menyenangkan. Iya, cuma dia nggak bisa ngafal. Kalau nggak salah yang ngafal tuh Soleh Solihun juga nggak ngafal kan? Dia itu bisa, cuma kan bisa public speaking. Iya. Bisa dilatih lah orang. Ada kok dia. Iya. Jadi gua sama Gofar kan udah capek, gua bilang, coy, kayaknya kalau lu jadi bandar aja lagi. Ketawa deh. Kagak, gue kagak. Amit kata dia. Iya. Ancoy gitu ya. Jadi awalnya gitu, Grind Boys, nama kita bertiga disingkat, dan ya udah konten baru buat kita bertiga. Sampai sekarang begitulah, kemasannya tongkrongan. Iya, kemasannya tongkrongan. Ya gue pikir Grind itu kan ada lagu Skid Row, Slave to the Grind. Gue pikir dari situ ininya. Ternyata singkatan nama. Iya. Anjay. Wancoy cukup fenomenal lah di situ tuh. Bener. Komen-komennya juga banyak. Semua ke dia. Gua sama Gofar nih sempet nih lagi posting apa. Iya. Dia tetep, Jin. Kayak gue lawan The Professor deh, nggak usah jauh. Itu kan udah beda cabang ya. Iya. Bang, si dia nggak diajak. Waduh, gue bilang. Ini mau kemana juga image-nya dia nih. Iya. Si Gofar lagi di Amerika. Si dia nggak diajak waktu dia striker sih kalau di Grind Boys sih. Dia sih striker sih. Emang sih, cuma emang kalau gue kan suka dikritik sama orang tuh, Bang, lo nyekokin mulu. Iya. Yo, kalau gini lo gimana? Lo gini gitu kan, lo berdua tuh. Iya. Ntar dia sempat mempunyai prinsip sekuat Bung Karno sih, alias waktu itu dia badan lagi hangat. Amer udah tersaji nih. Iya. Udah 5 menit mulai, wah kok nggak diminum nih. Coy, minum dong. Hangat badan gue. Kata dia. 300. Sakit gue. Udah 10 menit. Gope. Jadi. Minum. Besoknya tipes. Kata Gofar, kokoh, prinsip kokoh. Prinsipnya Gandhi, kokoh, gope, goyang. Gigil di sofa. Wah, gue merasa bersalah tuh. Coy, jangan coy, kalau dulu nggak apa-apa, kata dia. Angka masuk. Iya. Tapi transfer sekarang ya, iya. Gope dia. Kalau minuman, dan dia nggak lihat jam. Minum nggak lihat jam. Iya. Tapi gue juga pernah sih, Cing, zamannya gue minum ya. Iya. Kayak di Bali gitu, di sebuah occasion gitu. Gue bisa gue. Kapan aja? Belum makan, belum minum. Sarapan. Whisky. Gue bisa. Bisa gue. Nasi Wancoy sekarang emang begitu modelnya kalau Iya. Memang dia kalau misalnya di kantor nih, jam 10 gitu. Coy, set. Garuk-garuk kepala. Jam 10. Ya, 3 menit lah. Gue bilang, boleh juga deh. Jam 10, udah merah. Tidur. Jadi dia ngantor tiap hari nih? Nggak tiap hari lah, kadang sih. Kadang sih. Karena di kantor gua sama Gofar itu juga jadi kantornya brand gua sama Gofar, si Reto sama Sekut. Ya udah, studio Grind Boys ya. Paling kita brainstorm apa. Seminggu pasti setidaknya ada 3 kali ketemu di situ lah. Full tim ngumpul sih. Gitu. Iya. Oke, Riko, terima kasih ya. Udah datang ke sini. Sama-sama dong, sama-sama. Senang banget dengerin Streetballer ternyata. Sedap. Sebegitu menarik sebenarnya ya. Iya. Mudah-mudahan ramai lagi dah. Amin. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.